Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ala ummatihi alladziina tabauhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Al-hadis ay kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah jamaah majlis dzikir al-arif billah minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan juga yang saya muliakan para orang tua kami, para sepuh, para hujjaj, para asatid, wabil khusus kepada pembina Majlis Sholawat Al-Arif Billah, akhina Al-Mukarram wal Muhtaram Gus Arifudin yang sedang melaksanakan ibadah haji bersama istri tercinta. Mudah-mudahan beliau di sana diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan kelancaran dalam beribadah, amin. Dan mudah-mudahan beliau dijadikan haji yang mabrur, dan juga istrinya mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga teruntuk Abah Haji Ujang Sohanda yang alhamdulillah masih sehat terus, bah, insya Allah. Ya, kita doakan nih orang tua kita masih mau duduk bersama kita, subhanallah. Ya, juga hadir bersama kita juga Bapak Ustadz Andai Hidayat, baru dapat nomornya, padahal dari dulu sering bertatap muka. Emang kalau kagak begini kagak minta, ya. Dan juga Bapak Rizal, juga wabil khusus kepada Ketua Majelis Pusat Rumah Sholawat Al-Arif Billah Bapak Ustadz Abdul Malik Karim. Dan juga di sini ada guru saya Bapak Ustadz Ujang Sahiramdi SPDI. Dan juga ada orang tua saya Bapak Ustadz Amil Udin Syam, alhamdulillah. Dan juga segenap para orang tua kami, para sepuh, para hujjaj yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga ketinggalan pengatur acara yang insya Allah istiqomah, amin.
dan juga para jamaah semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan pertama saya duduk di majelis sholawat Al-Arif Billah ini merinding, Pak. Merinding. Selain daripada merinding, juga ada ketenangan batin yang tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Sama nggak, Pak? Sama nggak, Pak? Sama. Kayaknya kita tuh adem, enak, ya, Pak. Pikiran tenang, cicilan motor, cicilan mobil, utang, kegiatan semuanya. Kita hanya ingat kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, lupa Bangser, sahabat-sahabat Bangser ya, yang juga hadir, insya Allah bisa ketemu lagi ya di malam Sabtu atau malam Minggu ya di Cikeas ya, insya Allah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, emang suasana yang begini nih yang kita pengen, benar kagak, Pak? Suasana yang begini yang udah langka, yang buat kita tenang, yang buat kita eling ke Allah, telah jarang langka. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Nah, maka ini merupakan salah satu kesempatan buat kita. Mumpung kita dikasih sehat, mumpung kita masih bisa gagah, masih bisa kesini, masih bisa duduk, kita pergunakan untuk selalu datang ke majlis zikir Al-Arif Billah. Kalau udah sakit, kalau udah berbaring, kalau udah stroke, udah kagak bisa ngapa-ngapain, susah. Bener kagak, Pak? Mata aja ngerimbai, pengen banget duduk di majlis Al-Arif Billah. Cuma bisa pengen doang, kaki nggak bisa. Badan boro-boro diajak duduk di majlis Al-Arif Billah, diajak duduk di tempat tidur aja susah. Makanya kita yang masih dikasih sehat, yang masih dikasih kesempatan, datang istiqomahkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 6 syarat agar kita menjadi orang yang bahagia, kata Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga ada 11 syarat orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata Al-Imam Al-Ghazali ada 6, kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 11. Di antara yang 6 itu ada salah satunya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara yang 11 dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu juga ada salah satu di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran, ngasih tahu sama kita, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan kepada kita? Zikir itu, Pak, bukan cuma zamannya kita aja, Pak. Zamannya nabi-nabi terdahulu juga banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nabi yang banyak berzikir kepada Allah ialah Nabi Yunus alaihi salam. Tahu menurut kisah daripada Nabi Yunus ya, Pak? Nabi Yunus itu merupakan nabi
yang masuk ke dalam perut ikan yang gede banget. Kalau namanya karang kan paus. Kalau dalam Al-Quran dalam kitab namanya ikan nun. Selama Nabi Yunus alaihi salam dalam ikan itu selama 40 hari 40 malam, Nabi Yunus itu banyak berzikir kepada Allah. Apa zikiran Nabi Yunus? Kita juga pasti udah hafal. Cuma kagak tahu asalnya dari mana. Apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus juga ternyata berzikir kepada Allah. Di mana? Dalam perut ikan. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Makanya berdasarkan daripada kisah Nabi Yunus ini, banyak orang yang mengiktibarkan ketika dia sedang diuji oleh Allah seperti halnya Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan. Kalau Nabi Yunus ujiannya dalam perut ikan, kalau kita ujiannya macam-macam. Ada yang ujiannya ekonomi, ada yang ujiannya keluarga, ada yang ujiannya anak, ya. Ada yang ujiannya mantu, ya. Ada ujiannya yang saudara udah kayak musuh, orang lain udah kayak saudara. Banyak kan Pak? Ujiannya macam-macam. Makanya orang yang banyak ujiannya seperti diuji Nabi Yunus, baca tuh 40 hari 40 malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap apapun yang kita muliakan, garis bawah ini, setiap apapun yang kita muliakan, yang kita istimewakan, maka dia pun akan memberikan keistimewaan kepada kita. Itu garis bawah itu. Setiap apapun yang kita istimewakan, maka dia akan memberikan keistimewaan kepada kita. Kita mau baca la ilaha illallah 1000 kali, kita muliakan kalimat la ilaha illallah, maka kita pun akan dimuliakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita muliakan sholawat al-fatih tadi, ya, dimuliakan nama kita. Kita pun nanti akan mendapatkan kemuliaan dari sholawat al-fatih. Kita memuliakan sholawat kepada Nabi, maka kita pun akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau apapun itu, kita muliakan surah Yasin, kita muliakan tiap malam Jumat, kita baca, kita muliakan tuh, kita istimewa, maka surah Yasin itu akan memberikan keistimewaan buat kita. Apapun yang kita muliakan. Zikir apapun yang kita baca, mau panjang, mau pendek, selama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita istiqomahkan, kita dawamkan, maka dia akan memberikan keistimewaan juga buat kita. Ya, makanya kita udah lanjutkan selama kita masih sehat, kita lanjutkan untuk duduk di majlis zikir al-arif billah. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ini maksudnya bahagia ini bukannya bahagia cuma di dunia, Pak. Tapi kita pengen bahagia di akhirat. Di dunia makan bahagianya tidak hakiki, bahkan sirna. Punya mobil bagus sirna, kalau kita mati nggak kita bawa. Punya rumah gedung juga sama, kalau kita mati maka kagak kita bawa. Bini kita cakep banget, mulus banget, putih banget. Kalau kita mati mah tetap kita tinggal, kagak mau milu. Ya. Yang dimaksud dengan kebahagiaan ini, yang dimaksud dengan kebahagiaan Al-Ghazali ini,
dan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, ada di antara salah satu keduanya selain zikir kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah sholat. Sholat mah dalam keadaan apa ge jangan ditinggalin. Apalagi alasan sibuk kagak masuk akal. Apa itu sholat? As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun awwaluha takbir wa akhiruha tasbih. Yang namanya sholat itu terdiri dari ucapan-ucapan, bacaan-bacaan sama gerakan-gerakan. Di kita kalau masih adanya bergerak doang kagak baca, berarti bukan sholat itu, Pak. Tangannya doang. Wow. Gitu. Gerakan doang. Yang namanya sholat itu gerakan dan juga baca. Tangan kita ngangkat, mulut kita ngomong Allahu Akbar. Ruku badan kita ruku begini, mulut baca. Bangun dari ruku sama tidak sami Allahu liman hamidah, bacanya. Apalagi suratul Fatihah yang termasuk kepada rukun sholat, udah dibaca. Jangan sampai kagak. Makanya ya dalam kitab Fathul Mu'in dan juga dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz yang kelima dikatakan bahwa sholat itu ada dua. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Bagaimana sholat yang syariat itu? Sholat yang syariat itu yang sudah memenuhi daripada syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tahu sunnah sholat, tahu mubtilah sholat. Ya kitab Safinah Fathul Qorib udah hatam. Itu namanya sholat syariat. Semuanya sudah terpenuhi syariat. Dan tingkatan sholat yang kedua ada yang namanya sholat hakikat. Sholat hakikat itu yang bagaimana sholat yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat hakikat itu sholat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Kalau kita masih sholat, masih suka bohong, Pak. Kalau kita masih sholat, kadang-kadang masih minterin orang, Pak. Ya, kita masih sholat, kadang-kadang sama anak sama bini suka bohong, Pak. Berarti memang sholat kita baru nyampe sholat syariat. Ya, pokoknya ya sholat maksiat mah ayo gitu ya. Nah kita namanya baru nyampe sholat syariat. Makanya kalau sholat kita baru nyampe sholat syariat, jangan sombong. Dah sudah sholat kita mah saya ya sama baru nyampe syariat kali, belum nyampe hakikat. Yang namanya hakikat itu salah satunya tuhratul qalbi. Sholatnya itu dapat membersihkan hatinya bersih dari sifat iri, sifat dengki, sikap takabur, pengen dilihat sama orang, sholat gerakannya bener, ya, bajunya bagus, kemudian sholat juga, pokoknya dia bisa dah, ya. Kalau sholat hakikat itu sholat yang sudah menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di diri kita. Bahkan kita yang butuh sama sholat, kita yang butuh sama Allah, Allah kagak butuh sama kita. Tuh kalau kita lihat dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan itu, bagaimana sesungguhnya sholat-sholat itu yang kita sekarang kerjakan itu merupakan kumpulan daripada sholat-sholat para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ya. Dikatakan lam yajtami'u shalawatil khamsi illa li ghairi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikumpulkan eta sholat yang 5 waktu kecuali untuk Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu merupakan kumpulan sholat-sholat dari para nabi, para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba buka di dalam kitab itu. Dikatakan man awwalu sholat al-fajri Adam alaihi salam. Orang yang pertama mengawali sholat fajar, kalau sekarang namanya sholat subuh, dulu namanya sholat fajar. Siapa itu? Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi. Jadi kalau ada orang yang sholat subuh doang berarti ngikutin Nabi Adam. Subuh doang, zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak. Lah, pokoknya ikut Nabi Adam dah, subuh doang. Tuh, dikatakan di situ orang yang pertama kali melaksanakan sholat fajar teh, sholat subuh teh Nabi Adam alaihi salam. Baru tahu Ustaz datang ngaji. Ngapa 2 rakaat pertanyaannya? Dari sononya 2 rakaat kagak. Ada hikmahnya apa 2 rakaat? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam kita tahu sejarahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, diam kamu di sini sama Siti Hawa. Makan apa yang enak-enak, makan aja makan. Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi Adam, jangan deketin ini pohon. Kalau kamu deketin maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Kita udah tahu pohonnya, bahkan buahnya kita udah hafal, namanya buah khuldi. Ketika Nabi Adam alaihi salam fa'adallahu masyaitanu anha. Kemudian Nabi Adam disensiti Hawa, digelincirkan, dan kemudian Nabi Adam singkat cerita diturunkan ke dunia ini dalam keadaan malam hari. Kalau malam dulu maka kagak ada lampu kayak sekarang, Pak. Kagak ada lampu petromak. Zaman kita masih ada petromak ya. Ngalamin tuh gitu. Ya. Kagak ada petromak, kagak ada lampu kayak gini, semuanya gelap. Nabi Adam Siti Hawa diturunkan di tempat yang berpisah jauh. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mendapati gelap ini ya, malam ya. Ketika datang subuh hari, Nabi Adam melihatin, ada apa Ternyata matahari. Di waktu fajar matahari. Maka ketika itu Nabi Adam alaihi salam melaksanakan sholat fajar yang sekarang sholat subuh, melaksanakannya di waktu subuh, di waktu fajar sebanyak 2 rakaat. Rakaat yang pertama Nabi Adam alaihi salam bersyukur kepada Allah atas penjagaannya Allah di waktu malam gelap gulita. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan gelap Allah masih ngejaga saya, ular kagak matok saya, ya. Apalagi itu binatang-binatang yang ke malam-malam suka gak ganggu saya. Bersyukur Nabi Adam di rakaat yang pertama bahwa di waktu malam Allah masih ngejaga saya. Rakaat yang kedua Nabi Adam alaihissalam juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata habis gelap terbitlah terang. Habis malam gantinya siang. Makanya Nabi Adam sholat subuh 2 rakaat. Kita juga sama. Kita melaksanakan sholat subuh biar kata sambil ngantuk-ngantuknya kita paksain. Kenapa? Kita pengen seperti Nabi Adam, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, genengan di waktu malam ya kita dijaga sama Allah dari sihir, ya, dari kerampokan, dari kebakaran, ya Pak. Ada nggak rumahnya kebakaran di waktu malam?
Ada. Korsleting listrik tahu-tahu kebakaran. Kita mah kagak. Pas datang waktu siang, badan masih sehat, semuanya masih fungsi, mata masih enak lihat, ya, kaki masih enak buat jalan. Sebab ada juga orang yang datang di pagi hari, masuk ke siang hari, udah kagak bisa bangun. Bahkan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak yang begitu. Makanya kita melaksanakan sholat subuh juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh sholat subuh teh. Maka kalau kita melaksanakan sholat subuh teh, kita bersyukur sama Allah. Malam teh mesti jaga sama Allah, siang dijaga sama Allah. Kasih rezeki yang banyak, sehat, urusan lancar, anak sehat, nggak pada badung, nggak pada bader ya. Anak haram, salah dikit kita ngedidik ya Pak ya. Ya Allah, banyak anak yang sekarang lawan sama orang tua. Naudzubillah min. Makanya kemudian ada juga sholat zuhur, Pak. Sholat zuhur ini siapa? Sholat zuhur ini merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi, yang sekarang bentar lagi kita mau rayain. Itu yang pertama kali mengerjakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan? Dikatakan wa awwalu man sholata zawalu samsi Ibrahim alaihi salam, bahwa orang yang pertama kali mengadakan sholat ketika matahari tergelincir Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau sekarang disebutnya zuhur. Kenapa 4 rakaat? Rakaat yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah karena dikasih anak yang bernama Ismail. Anak Ismail merupakan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabi Ismail, ya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku untuk menyembelih. Ya bunayya ini arafil manam an yajbuka. Apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Maka di rakaat yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah karena dikasih anak yang soleh. Kita pengen kagak punya anak soleh? Pengen, makanya laksanakan sholat zuhur. Sholat kagak apa kagak, pengen punya anak soleh. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya yang soleh itu ketika disembelih digantikan dengan domba yang sangat besar. Dombanya siapa teh? Dombanya Habil. Bersyukur. Ternyata apa yang saya korban kagak sia-sia. Ya, kita sama pengennya masa sedekah 1000 baliknya 1 juta. Kan pengennya begitu ya? Siapa kita kagak pengen? Pengennya masa sedekah di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Pengennya mah begitu. Ya. Oh, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menyembelih anaknya diganti sama kibas yang besar, kambing yang besar. Kita aja pengen, ketika kita pengen punya duit sedekah dikit, pengen dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, karena udah merupakan janji Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habbah. Setiap satu yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita menanam 1 biji benih. 1 berkembang sampai 1 dibalas dengan 700 kali kebaikan. Tuh Nabi Ibrahim alaihissalam syukur kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah karena dikasih keluarga yang pada soleh dan juga soleha. Bininya cakep, soleha, anaknya soleh, ya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kita juga pengen punya keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang duit ada baik, bini ya kalau berdandannya ada, gitu kan.
masak baik kan gitu kan, omongannya kagak nyakitin ya kan. Kadang-kadang ada bini cakepan dikit omongannya nyelekit banget tuh Pak. Rokok beli, padahal dia beli skincare ya Pak. Main mulu main lah, kita main ke sambil usaha ya Pak, nyari ke sono kemari kali ada lubang yang bisa ngasihin duit kan gitu ya. Tujuannya mah ke sono, karena tanpa adanya silaturahmi main kita ya kagak bisa ngapa-ngapain kita ya. Kalau bininya ngerti, bini yang soleha mah ya biarin dah, mau lagi usaha waktunya keluar ya keluar, yang penting mentor belum maghrib berbalik begitu kan. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam pengen diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lakukan semua untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau sholat zuhur kita juga pengen seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, pengen punya anak yang soleh-soleha, keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Jangan sebaliknya, pengen keluarga yang soleh-soleha, pengen anak yang soleh cuma disekolahin doang, tapi kagak pernah kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya kalau kita itu bahas itu jeroan dalam-dalaman hikmah daripada sholat, zakat, ya, kalau punya rukun-rukun syarat-syarat itu udah biasa, ya, itu luar biasa. Diri kita itu akan terbuka, oh ternyata sholatnya bener, kata Ustadz, kata Kiai teh, kalau teh Allah teh kagak butuh sama sholat saya, tapi saya yang butuh sama Allah. Timbulnya yaitu akidah yang kuat, keyakinan yang kuat. Kalau udah akidah sama keyakinan kuat, kata Rasulullah SAW, doa aja, doa apa? Doa, kalau kita doa begini, amin, amin, tangannya taruh di paha. Ini ngapain? Ya. Kata Rasulullah dalam kitab Mukhtarah Hadis Nabawiyah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kamu mohon pada Allah, ya, dengan penuh keyakinan bahwa doa kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah. Ya. Wa'lam, dan sesungguhnya dan ketahuilah, ya, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, dari hatinya yang penuh dengan keraguan. Doa aja penuh keraguan kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa itu ada adabnya. Gimana adabnya? Angkat tanganmu setinggi daripada dada. Kalau kita lihat para alim ulama, bahkan para habaib, para semua orang-orang yang cintai Allah, kalau doa tuh amin amin, kita begini banget ya entong ya Pak ya, lagi gini banget ya entong, takut sangkain orang gimana gitu ya. Kita biasa-biasa aja, yang penting kita angkat tangannya sampai setinggi dada. Itu doa, ada pada berdoa, ya, penuh keyakinan. Doa, sholat sama, harus penuh keyakinan. Makanya dibarengi dengan ilmu. Ilmu dari mana? Dari duduk di majelis taklim, dari duduk di majelis zikir, nanti sedikit demi sedikit dapat ilmu. Oh, sholat yang benar ternyata ini, syaratnya ini, rukunnya ini. Oh, Fatihah mah katanya perlu dibaca. Kenapa? Rukun sholat. Kenapa kalau kagak dibaca? Kagak dibaca agak sah sholat kita. La sholat taliban layak kok bisuratul Fatihah kudu dibaca. Biar kata-kata dewekan, nanti kagak pada dewekan Pak. Iya, saya mau orang Bekasi Pak. Bekasi mah begini, kalau kita sholat dewekan tetap kita baca suratul Fatihah. Sholat jamaah juga sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam selesai baca Fatihah, baca amin, imam baca surat, kita baca Fatihah. Jangan diem baik. Kudu diisi sholatnya. Ntar sedikit demi sedikit sholatnya bagus, penuh keyakinan, penuh ilmu. Nah, mudah-mudahan di situ ya semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mah pengen masih panjang. Bahas sholat ke baru nyampe zuhur, belum asar, maghrib, isya, ya. Belum yang lain-lain, pengennya masih panjang. Belum kita bahas tentang Dzulhijjah, tentang haji, karena waktunya sudah malam. Takut ntar kagak subuh. Iya, tong malam-malam makanya, ya. Takut subuhnya kesiangan, kita akhiri saja Pak ya.
biar kata sedikit mudah-mudahan bisa manfaat. Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kan masih bocah Pak ya, masih bocah ya. Abah juga sama, ini guru saya Pak Ustadz Ujang ya, semuanya ya, biar kata sedikit mudah-mudahan jadi manfaat. Terakhir mari sama-sama kita istighfar kepada Allah, nanti doa kafaratul majelis. Astaghfirullah Rabbana ya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana ya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana ya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.